Mukjizat, apakah dia di luar lingkup akal dan ilmu pengetahuan, ataukah bisa ditelusuri mekanisme yang menyebabkan mukjizat itu muncul? Kalau gue banget sih cenderung yang terakhir ini, bahwa kalau ada disebutkan mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah laut, kemudian mereka, ya, Nabi Musa dengan pengikutnya bisa nyebrang ke pantai di seberang sana, lautnya terbelah. Itu kita bisa menggunakan logika bahwa kemungkinan di situ ada mesin besar yang powernya super gitu ya, yang menyedot air laut sehingga dia bisa memuluskan jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberang. Terus kalaupun di pinggirnya itu ada sesuatu yang menahan air laut sehingga tidak menenggelamkan yang nyeberang itu kita bisa berfantasi bahwa kalau itu bukanlah kaca lah, katakanlah kalau bukan kaca, itu kemungkinan sebuah energi besar dari pompa yang menghembuskan udara dalam kekuatan yang dahsyat itu ke atas ya, di sepanjang kiri kanan penyeberangan itu, sehingga air laut bisa tertahan oleh energi hembusan udara. Why not ya, teknologi manusia, malaikat kan dahsyat ya. Bumi naik turun aja itu teknologi malaikat itu. Bumi naik turun ya, kalau dalam tides atau pasang surut itu bukannya airnya naik turun, buminya naik turun. Itu udah diakui oleh ilmu pengetahuan juga tuh, ilmu pengetahuan modern. Jadi bukan hanya klaim dari flat earthers. Jadi dengan demikian, kalau kita mempercayai rukun iman, kan di situ disebutkan juga kepercayaan kepada malaikat-malaikat. Jadi yang namanya percaya itu jangan sekedar percaya, ada tindak lanjut dari kepercayaan itu. Bahwa kepercayaan terhadap malaikat ternyata bisa menjadi booster bagi ilmu pengetahuan. Kalau sebelumnya kita menganggap ya, walaupun kita percaya malaikat, kita menganggap bahwa kejadian mukjizat Nabi Musa itu memang semata-mata kehendak Allah, titik gitu kan. Ya betul, kehendak Allah, tapi kan kita diberi akal untuk mencari penyebabnya sebenarnya apa sih. Nah, kalau kita mempercayai bahwa malaikat itu ada dan mempunyai power yang luar biasa ya, teknologinya luar biasa canggih, hal-hal seperti itu sebenarnya ya mudah saja bagi malaikat. Mendongkrak bumi aja bisa, apalagi sekedar untuk membelah lautan. Itu teknologi yang mudah bagi malaikat. Walaupun kita cuma berhipotesis, yang namanya hipotesis itu kan didasari oleh landasan berpikir yang logis ya. Masalah benar atau tidaknya itu ya nanti akan bisa diklarifikasi kepada malaikat itu. Jadi malaikat itu dibilang gaib hanya karena kita tidak melihat aja. Mereka berada di daratan daratan terbang yang bernama awan ya. Di dalam awan itu ada daratan terbang. Itu malaikat ada di situ. Mereka mengguyur air, enggak dari seluruh penampang dari awan itu di tengah-tengahnya doang itu diguyur gitu. Bahkan kadang-kadang pakai energi kanon gitu ya, blur gitu. Itu bukan peristiwa alamiah, itu peristiwa yang disebabkan oleh suatu usaha. Ada energi di situ yang
diupayakan, yang dioperatori oleh malaikat. Sebagaimana juga teknologi yang terjadi pada mukjizat Nabi Musa membelah lautan, itu ada yang mengupayakan demikian. Itu malaikat. Jadi rukun iman itu kalau dioperasionalisasikan akan memudahkan pemahaman kita tentang alam. Dia merupakan keyakinan yang mendukung ilmu pengetahuan dan sains. Try this at home.